Jundullah, Jundullah, Jundullah. Dan berkata Mujahid rahimahullahu ta'ala adalah Nabi Daud alaihissalam. Cerita Nabi Daud ya, rasa takut mereka ya. 40 hari dalam sujudnya tidak mengangkatkan ia akan kepalanya. 40 hari sujud ya. Serta ia menangis ya. Sujud sambil menangis ya. Hingga tumbuh rumput daripada air matanya ya. Menutupi rumput itu akan kepalanya sampai rumput tinggi jadi nah, lepas kepalanya ya. Maka ketika itu firman Allah Subhanahu wa taala baginya, ya Daud ya, ketika Nabi Daud dalam keadaan sujud dan sambil menangis ya. Apakah kau lapar, katanya. Kau ngapa sujud nangis? Apakah lapar? Maka diberi makan akan engkau. Kaulah sudah diberi makan. Atau engkau haus dahaga, maka diberi minum akan engkau. Atau adakah engkau bertelanjang, maka akan diberi pakaian akan engkau. Maka ketika itu sangat ia menangis akan tangisan, suara yang lanjut atau panjang sambil nangis lagi. Bahasa kita ni ngugu pula nangisnya. Ya Allah, kau lapar Daud, ada kan? Kau macam ini, apa haus atau tak punya apa-apa? Ya, bertambah nangis Nabi Daud. Ya. Maka jadi kering kain yang di dekat dadanya. Maka lalu terbakar daripada sebab panas yang di dalam perutnya itu. Kemudian menurunkan Allah Subhanahu wa taala atasnya akan taubat. Allah ampuni bagi Nabi Daud. Diampuni, maka sembah ia. Ya, ini Nabi Daud berkata, jadikan olehmu wahai Tuhanku akan kesalahanku ini di dalam telapak tanganku. Maka jadilah kesalahannya itu ditulis di surat dalam telapak tangannya itu, dinampakkan kesalahan. Adalah ia tiada membukakan telapak tangannya itu ya, karena makan makanan atau dan karena minum akan minuman. Ya tidak dibukanya, tetap ditutupnya. Dan lainnya ya, coba buka telapak tangannya itu bukan sebab apa-apa, melainkan cuma melihat ia akan dia ya, tengok tulisan kesalahannya ya. Maka lalu ia menangis sebab takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah Nabi Daud, betapa seorang Nabi Allah ya. Dan suatu riwayat adalah Nabi Daud alaihissalam sesudah daripada itu tiada ia mengangkatkan kepalanya ke langit sampai matinya, sebab malu ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak itu dia tak pernah lagi angkat ke langit saking malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perihal para nabi-nabi. Kita ni ya, orang-orang yang hati keras kan ya, tak pengaruh kan, nak dicaci, nak dimaki, nak dihardik, nak dikata, nak diancam, masa bodoh. Kenapa? Mati rasa. Hati kita mati rasa. Orang ni hatinya hidup, tersentuh dikit lah terasa ya. Kita ni mati rasa, dan rasa inilah nak kita bangkitkan. Bagaimana ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sehingga ada teguran, ada ancaman ya, ada peringatan, kita akan ya, mengenang kepada hati kita ya. Kalau lah mati rasa ya, selesai lah. Nak dicaci, nak dibaki, nak diancam tak masalah ya, diancam tak masalah, kerana Allah mati rasa, tak pedulilah dia lah ya, hal-hal dia lah kan. Nauzubillah, kalau hati ini sudah mati rasa ya, apalah jadinya ya. Nah. Dan berkata Yahya bin Katsir rahimahullahu ta'ala, telah datang akan daku hadis yang menceritakan hal keadaan Nabi Daud alaihissalam itu, bahwasanya ya, apabila ya, hendak ia akan menangis ya, atas dirinya, maka berhenti ia dahulu daripada mereka itu 7 hari, padahal ia tidak makan dan tidak minum dan tidak hampir atau mendekati istrinya. Hilang kalau selera, makan tak selera, minum tak selera, tidur tak selera, galau tak selera, saking takut kepada Allah. Maka apabila ada ia dahulu daripada mereka itu sehari, maka dikeluarkan baginya kepada
padang. Dia pergi ke hamparan, ke padang. Maka menyuruh ia anaknya Nabi Sulaiman. Ya. Dia memanggil anaknya Nabi Sulaiman. Memanggil suara yang keras kepada segala manusia di dalam negeri itu. Dan kepada segala manusia yang dikelilingi negeri itu. Dan akan segala binatang yang dalam rimbo, dalam hutan, ya, akan segala yang di dalam gua, bukit dan semuanya. Dan segala binatang yang di atas bukit, semua dipanggil. Ya, Nabi Sulaiman dia bukan hanya manusia, ya, binatang pun di bawah kuasanya. Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Ya. Bahwasanya barang siapa yang ingin berkehendak mendengar menangis Nabi Daud atas dirinya, maka hendaklah ia datang kepada tempat padang ini. Siapa nak dengar Nabi Daud nangis, datang sih kepada dia. Maka datanglah sekalian manusia itu berhimpun, ya, ke padang atau lapangan itu. Dan datang segala para binatang yang liar dari hutan ke lapangan itu, padang itu. Dan binatang yang buasnya daripada tempatnya, semuanya. Dan datang segala binatang yang melata daripada segala bukit, ya, daripada segala pihak atau penjuru bukit itu ke padang itu. Dan datang segala burung-burung daripada segala sarangnya ke lapangan atau padang itu. Dan datang segala laki-laki perempuan yang sembunyi dalam rumahnya itu semuanya kumpul, ya, ke lapangan itu. Dan datang Nabi Daud itu kepada lapangan itu, padang itu, hingga naik ia ke atas mimbar dan mengelilingi dengan dia oleh umatnya Bani Israel, ya, semuanya berkeliling, ya, ingin mendengar, ya, tangisan Nabi Daud. Dan tiap-tiap satu kaum atas kaum pihaknya berkeliling dengan dia, setiap kelompok dan kelompoknya. Dan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam di atas mimbar di belakang, pihak belakang. Maka masuk Nabi Daud memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Daud, ya, berdiri berbicara di atas mimbar, memulai dengan memuji kepada Allah. Maka gempar mereka itu, ya, sekalian menangis. Ketika Nabi Daud, ya, memuji itu sudah nangis semuanya, ya, gempar kalau nangis, bertitik air mata, ya, berderai air mata, ngalir air mata. Kemudian maka ia menyebutkan surga dan neraka. Nabi Daud ceritakan surga itu seperti apa, neraka seperti apa, kenikmatan seperti apa, ancaman siksa seperti apa, dan barang yang ada di dalam keduanya itu.